Kami awali Kompas Siang dengan informasi, Iran menyerang pangkalan udara Al-Udeid yang merupakan basis pasukan Amerika Serikat di Qatar pada Senin waktu setempat. Serangan itu diluncurkan sebagai balasan atas serangan Amerika Serikat terhadap 3 situs nuklir Iran sehari sebelumnya. Video yang dirilis oleh Korps Garda Revolusi Islam Iran menunjukkan beberapa rudal diluncurkan pada Senin malam. Dalam pernyataan resmi yang disampaikan oleh juru bicara Korps Garda Revolusi Islam Iran, Kolonel Iman Taji, serangan ini disebut sebagai tanggapan langsung atas aksi militer Amerika Serikat terhadap fasilitas nuklir di Iran. پی تجاوز نظامی آشکار رژیم جنایتکار ایالات متحده آمریکا به تأسیسات صلح‌آمیز هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران و نقض صریح حقوق بین الملل با تدبیر شورای عالی امنیت ملی و راهبری قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا صلوات الله علیه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با رمز مقدس یا ابا عبدالله الحسین علیه السلام در عملیات بشارت فتح پایگاه تروریستی آمریکا در العدید قطر را هدف تهاجم ویرانگر و قدرتمند موشکی قرار داد. این پایگاه مقر سرفرماندهی نیروی هوایی و بزرگترین دارایی راهبردی ارتش تروریستی آمریکا در منطقه غرب آسیا بوده است. Tak lama setelah serangan Iran ke pangkalan militer Amerika Serikat di Qatar, Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengklaim Iran dan Israel telah sepakat untuk gencatan senjata. Kesepakatan gencatan senjata akan mengakhiri konflik secara resmi. Pengumuman ini disampaikan Trump di akun media sosialnya. Trump menulis, "Selamat, sudah ada kesepakatan antara Israel dan Iran untuk gencatan senjata total." Gencatan senjata ini secara resmi mengakhiri perang Israel-Iran selama 12 hari. Trump menambahkan, selama gencatan senjata, kedua pihak akan berada dalam situasi damai dan saling menghormati. Sementara itu, Menteri Luar Negeri Iran membantah klaim kesepakatan gencatan senjata. Ia mengatakan, Iran akan menghentikan serangannya jika Israel menghentikan serangan udara sebelum pukul 4 pagi waktu setempat. Namun, Israel justru meningkatkan serangannya tepat sebelum gencatan senjata mulai berlaku. Pernyataan ini menandai pernyataan resmi pertama Iran tentang klaim gencatan senjata antara Iran dan Israel yang diungkapkan oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Menteri Luar Negeri Iran mengirimkan pesannya di media sosial X pada pukul 4.16 pagi waktu Teheran. Ia menegaskan, hingga kini tidak ada kesepakatan mengenai gencatan senjata atau penghentian operasi militer. Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional Lemhanas Aceh Hasan Syazili meminta kepala daerah untuk menyusun kebijakan yang adaptif seiring dengan kondisi global terkait konflik Iran dan Israel. Kata Aceh, konflik terkini antara Iran dan Israel berdampak langsung pada stabilitas pasar internasional dan ketahanan nasional. Dalam arahannya saat pembekalan kepala daerah di kampus IPDN Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Aceh mengingatkan kepala daerah harus meningkatkan kewaspadaan terhadap dampak situasi geopolitik global yang terus berkembang dinamis, termasuk dalam hal efisiensi anggaran dan penguatan sektor ekonomi domestik. Pasti ini akan mempengaruhi juga terhadap situasi harga minyak dunia. Karena kita tahu bahwa Selat Hormuz merupakan salah satu di antara lintasan perdagangan rantai pasok global, terutama harga minyak dunia yang saat ini sudah kita ketahui bersama sudah mulai merangkak naik. Perlu kami sampaikan kepada para kepala daerah agar kepala daerah memiliki kewaspadaan, kewaspadaan nasional, agar mereka membuat berbagai kebijakan-kebijakan yang tepat. Iran menyerang pangkalan militer utama Amerika Serikat di Qatar. Serangan ini disebut sebagai balasan atas serangan Amerika Serikat terhadap fasilitas nuklirnya.
pasca serangan tersebut, Presiden Amerika Serikat Donald Trump tiba-tiba mengumumkan bahwa Iran dan Israel telah sepakat untuk melakukan gencatan senjata. Apa maksud dibalik semua ini? Kita akan membahasnya lebih lanjut bersama dengan Guru Besar Ilmu Politik dan Keamanan Universitas Padjadjaran, Profesor Muradi. Selamat siang, Prof. Muradi. Selamat siang, Mas Imran. Apa kabar? Sehat, Prof. Alhamdulillah. Prof, yang menjadi pertanyaan sejumlah pihak begitu ya. Kenapa Trump tidak marah ketika pangkalan militer utama Amerika Serikat di Qatar diserang oleh Iran? Trump justru mengklaim Iran dan Israel sepakat untuk melakukan gencatan senjata. Ya, ada 4 nih, Mas. Yang pertama memang ini kan dari awal Trump meminta Emir Qatar untuk kemudian melakukan negosiasi terkait dengan ceasefire ataupun gencatan senjata. Yang kedua, bisa jadi misalnya asumsi banyak pihak bahwa serangan Iran ke Qatar itu atau military base US di Qatar itu adalah bagian dari untuk suavokasi, jadi semacam pembalasan supaya tidak terjadi ada perasaan malu ya, karena memang dia dianggap tidak ada perlawanan. Yang ketiga, ini yang saya kira penting buat kita semua. Negara-negara yang kemudian ada di belakang Iran dan Israel itu punya masalah sendiri di dalam negeri, baik Amerika Serikat dengan konteks dalam negerinya, kemudian Rusia sendiri juga, bahkan China juga kemudian mengalami yang sama. Nah, yang keempat saya kira penting buat kita semua adalah kita berharap bahwa proses ini betul-betul bukan sebagai gimmick belaka ya, tapi memang betul-betul menjadi bagian penting. Karena Karena saya kira respon soft dari Iran bahwa kalau Israel berhenti maka kami berhenti, itu adalah saya kira sinyalemen bahwa memang Iran juga menginginkan gencatan senjata dan juga mungkin mengakhiri perang itu sendiri. Menarik di poin keempat tadi, Prof. Muradi. Ya. Berharap bahwa ini bukan sekedar gimmick belaka begitu ya. Yang terakhir kita ketahui, Iran menegaskan belum ada kesepakatan gencatan senjata dengan Israel. Menurut Anda, apakah gencatan senjata akan benar-benar terjadi? Ya, Israel itu kan good boy-nya US ya. Jadi apapun yang kemudian nanti arahan dari Donald Trump ke Netanyahu begitu akan mau tidak mau, suka tidak suka akan diikuti oleh Israel. Karena ada satu yang saya kira penting buat kita tahu semua adalah ada bantuan yang kemudian di-freeze sementara terkait dengan perang ini, bantuan US ke Israel ya. Saya kira itu menjadi salah satu kunci bahwa kalau memang nanti misalnya Israel tidak mengikuti apa yang disarankan ataupun yang disampaikan oleh Donald Trump di awal, maka kemudian akan ada proses di mana Israel akan kemudian berada dalam posisi tidak didukung penuh oleh US. Ini yang saya kira juga jadi penting. Tinggal kontak kok. Saya kira Pak Donald Trump akan kontak Netanyahu untuk kemudian berhenti dan selesai sebenarnya. Karena konteks ini yang saya kira penting buat kita semua. Karena ini kan semacam semua terkunci. Israel terkunci dengan konteks dalam negeri juga tidak dalam posisi yang nyaman. US juga terkunci. Iran juga dalam posisi yang kemudian saya kira menjadi penting untuk kemudian transisi di antara mereka ya. Karena memang dalam beberapa tahun belakangan ini kan ada fase di mana posisi Iran juga akan mengalami proses yang tidak sama lagi dengan 5-10 tahun yang belakang. Karena saya nyebutnya generasi 79 itu kita berganti dengan generasi yang baru. Ini yang saya kira juga penting kemudian melihat. Dan terakhir misalnya Rusia sendiri juga punya masalah di Ukraina, juga masalah di dalam negeri yang tidak kalah pelik. Saya kira seperti itu, Mas Imran. Prof. Muradi, klaim gencatan senjata yang disampaikan oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump tidak lama setelah Iran melakukan serangan ke beberapa basis militer Amerika Serikat di Qatar begitu ya. Apakah Amerika Serikat merasa menjadi pihak yang dirugikan dengan awalnya ya membantu Israel untuk mengebom 3 situs nuklir Iran? Kalau melihat pemberitaan di beberapa TV ya, kan yang 3 tempat itu kan juga tidak rusak parah ya. Bahkan kemudian semacam ya ada kerusakan tapi tidak separah klaim yang kemudian Donald Trump lakukan. Artinya memang itu juga jadi salah satu respon yang kurang lebih mirip dengan dilakukan oleh Iran dengan serangan ke military base di Qatar. Tidak ada kerusakan, bahkan kemudian banyak misilnya atau rudalnya kemudian tidak sampai pada sasaran target. Itu poin pertama itu. Yang kedua, ya respon keduanya saya kira soft ya. Artinya saya agak bukan bingung ya. Agak kemudian question mark misalnya kemudian pernyataan dari Menlu Iran bilang kalau memang Israel berhenti kita juga berhenti. Itu sesuatu yang saya kira bukan khas Iran sebenarnya. Artinya ada pihak ketiga. Nah, pihak ketiga ini yang saya bilang dari awal bahwa ada Emir Qatar yang melakukan pendekatan. Nah, Qatar ini termasuk
negara yang di Timur Tengah yang sangat dekat dengan Iran dibanding dengan daerah-daerah, dan menyerang military base di Qatar, saya kira itu jauh lebih soft dibanding misalnya menyerang military base US military base di negara lain di Timur Tengah. Ini yang saya kira penting buat kita pahami bersama. Artinya apa? Artinya saya meyakini betul bahwa akan terjadi gencatan senjata dan berhenti. Karena memang tinggal kuncinya adalah Amerika Serikat meminta Israel untuk berhenti, dan saya kira akan berhenti seperti yang disampaikan oleh Donald Trump di sosial medianya seperti itu, Mas Imran. Baik, Amerika Serikat sudah memutuskan untuk ikut campur begitu dalam tanda kutip dalam perang atau konflik antara Iran dan Israel. Kemudian bagaimana terkait dengan potensi dari dampak perang atau konflik kedua negara ini akan semakin luas? Ya, kalau saya ada dua skenario besar yang sekiranya penting buat kita pahami bersama. Pertama, ini berkaitan soal Amerika Serikat tidak secara penuh. Ada saya nyebutnya setengah proksi ya. Ada langkah yang dilakukan oleh Amerika Serikat tapi tidak sepenuh hati. Ini berbeda sekali karakternya dengan ketika mereka membantu Israel dalam berbagai konflik di Timur Tengah. Yang kedua, respon dari Iran sendiri. Respon dari Iran sendiri itu bukan karakter Iran yang ngotot, yang keras dan sebagainya. Artinya buat saya pernyataan Donald Trump, kemudian pernyataan dari Menlu Iran ini adalah bagian penting untuk kemudian kita tunggu bersama. Konflik yang kemudian mereka terjadi akan berhenti dalam mungkin hitungan seperti yang disampaikan Donald Trump. Kenapa? Karena tinggal kuncinya ada di Israel. Israel kemudian berhenti, Iran juga akan berhenti. Artinya apa? Artinya posisi perang kemudian akan tidak terlalu banyak memberikan efek negatif ya. Walaupun sekarang sudah kita rasakan harga minyak sudah jauh melampaui, sudah mendekati angka 70 mungkin 80 US dollar per barrel, itu juga agak tertinggi, bahkan prediksi sampai 130 sampai 150 US per barrel ya. Itu yang saya kira penting juga untuk kita lihat secara seksama gitu, Mas Imran. Baik, kita harapkan bersama agar konflik antara kedua negara berakhir begitu ya, karena kita ketahui bersama konflik atau perang tidak hanya menimbulkan korban jiwa dan juga kerusakan wilayah, tetapi juga dapat berdampak pada berbagai sektor lainnya. Terima kasih atas waktunya, Prof. Muradi telah bergabung di Kompas siang hari ini. Terima kasih. Dan informasi usai jeda saudara, sore ini 29 warga negara Indonesia yang dievakuasi dari Iran direncanakan akan tiba di tanah air. Ini merupakan evakuasi tahap pertama menggunakan 3 maskapai komersial.